Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari transformasi Laplace. Pada pertemuan yang sebelumnya kita udah sampai di frekuensi shift ya, sampai sini. Hari ini kita akan membahas tentang integrasi, kemudian diferensiasi, dan beberapa kaidah dasar dalam membuat suatu fungsi dalam domain T menjadi fungsi dalam domain S melalui transformasi Laplace. Mungkin saya perlu recall materi kita sebelumnya di awal-awal pertemuan tentang transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace ini adalah suatu transformasi yang bertujuan untuk mengubah dari domain waktu menjadi domain S untuk sinyal-sinyal yang kontinu. Sementara sinyal-sinyal diskrit nanti kita akan bahas di materi setelah UTS, yaitu di transformasi Z. Jadi untuk sinyal-sinyal kontinu, kemudian sinyalnya adalah persamaan diferensial yang linier, kita bisa ubah dia dari domain waktu, fungsi dalam domain waktu, Ft menjadi fungsi dalam domain S. Nah, S sendiri itu sebenarnya adalah J kali omega. J kali omega, J adalah bilangan imajiner, omega adalah 2V kali F, di mana F itu adalah frekuensi. Jadi kita bisa lihat dari pernyataan ini atau dari kaidah ini bahwa domain waktu atau Ft kita akan mengubah menjadi dalam domain S, atau dengan kata lain bisa dikatakan dengan domain frekuensi. Oke, sekarang kita masuk ke materi setelahnya, yaitu tentang integrasi atau time integrations. Misalnya kita punya sebuah fungsi integral dari 0 sampai tidak hingga Ft kali dt, kemudian kita ingin membuat fungsi ini kita laplaskan. Jadi kita ganti ini integral dari 0 sampai tidak hingga Ft dt, kita ganti fungsi yang belakang ini Ft menjadi Fx kali dx, integral dari 0 sampai t Fx kali dx. Jadi kita ganti fungsi Ft ini menjadi ini ya, integral 0 sampai t Fx kali dx. Nah, kaidah dalam mengubah dari bentuk domain waktu ke domain frekuensi adalah kita kalikan dengan E pangkat min St kali dt. Jadi integral dari 0 sampai tidak hingga Ft kali E pangkat min St kali dt. Kemudian dari bentuk ini kita integralkan parsial, maka kita asumsikan U itu sama integral dari 0 sampai T Fx kali dx yang ini, sehingga du adalah Ft kali dt. Ya kan, kalau ini integral 0 sampai T Fx kali dx itu adalah suatu fungsi, maka du-nya adalah tadi Ft. Oke, kemudian dv-nya adalah E pangkat min St kali dt, sehingga V-nya sama dengan min 1 per S kali E pangkat min St. Nah, kemudian kita dari dua asumsi yang sudah kita buat atau dua persamaan untuk U, du, dv, dan v, maka kita menggunakan integral parsial, integral 0 sampai tidak hingga u dv sama dengan, ya kan, u ini dv ya, integral 0 sampai tidak hingga u dv. Nah, integral 0 sampai tidak hingga u dv itu sama dengan ini, uv 0 sampai tidak hingga min integral 0 sampai tidak hingga v kali du. Maka kita tinggal masukkan U-nya berapa tadi di asumsinya, V-nya berapa, kemudian yang belakang juga V-nya berapa, DU-nya berapa, kita integralkan. Sehingga kita dapat hasilnya adalah integral Laplace dari 0 sampai tidak hingga Ft dt adalah 1 per S kali integral 0 sampai tidak hingga Ft
kali E pangkat min ST kali DT. Nah, yang belakang ini kalau kita lihat ini adalah bentuk umum dari Fs ya. Maka integral Laplace dari integral 0 sampai tidak hingga Ft dt adalah 1 S kali Fs. Oke, jadi Fs-nya adalah ya ini Ft-nya. Ft bentuk Laplace dari fungsi Ft. Kemudian kita kalikan dengan 1 S. Itu adalah untuk integral. Sementara untuk diferensial, misalnya Laplace dari Ft adalah Fs ya, kita udah tahu kaidah bersama, maka kita ingin menunjukkan bahwa Laplace dari dft per dt itu sama dengan S kali Fs min F0, di mana F0 itu adalah fungsi awalnya, initial value-nya. Oke, maka kita integralkan sama seperti yang sebelumnya. Jika U sama dengan E pangkat min ST, maka DU sama dengan min S kali E pangkat min ST kali DT. Dan DV adalah dft per dt kali dt. Sehingga kita bisa coret belakang, tinggal dv sama dengan dft. Sehingga V sama dengan Ft. Nah, maka Laplace dari dft per dt, kita pakai integral parsial yang bentuk yang ini tadi, sama dengan, tadi kan UV 0 sampai tidak hingga min integral V kali du ya. Sama seperti yang ini. Kita pakai asumsi ini yang kita lakukan tadi di integral parsial, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk yang ini. Ft kali E pangkat min ST 0 sampai tidak hingga min integral 0 sampai tidak hingga Ft kali min S kali E pangkat min ST kali dt. Sehingga hasilnya adalah 0 min F0, nilai awalnya ditambah S kali integral 0 sampai tidak hingga Ft kali E pangkat min ST dt. Nah, bentuk yang ini adalah, ini yang, maaf, dari sini ya, ini adalah Laplace dari Ft ya. Sehingga kita bisa ganti bentuknya ini dengan Fs. Sehingga hasilnya Laplace dari dft per dt adalah S kali Fs min F0. Fs-nya apa? Fs adalah Laplace, transformasi Laplace dari Ft. Oke. Kemudian kita bisa extend. Kalau misalnya dia bentuk diferensial yang kedua, maka bentuknya adalah untuk diferensial yang kedua, kalau kita turunkan menjadi seperti ini. S kuadrat kali Fs min S kali F0 min F aksen kali F0. F aksen adalah turunan pertama. Atau pangkat 3, S pangkat 3 Fs min S kuadrat F0 min S Fs F aksen 0 min F double aksen 0. Sehingga secara umum untuk turunan kita bisa tuliskan seperti ini. S pangkat N, misalnya turunan dari Laplace dari dft pangkat N dibagi dt pangkat N. S pangkat N Fs min S pangkat N min 1 kali F0 min S pangkat N min 2 kali F aksen 0 sampai F pangkat N min 1, 0. Oke, ini untuk diferensial sama integral. Nah, sebenarnya fungsi untuk integral sama diferensialnya sangat sering akan kita gunakan ketika kita menyelesaikan ini, ketika menyelesaikan persoalan di tenaga listrik atau di sirkuit seperti ini. Jadi kita akan ketahui bersama bahwa ketika kita menyelesaikan permasalahan di bidang sirkuit, maka ada 3 komponen pasif, yaitu yang pertama adalah resistor, yang kedua adalah kapasitor, dan yang ketiga adalah induktor. Untuk resistor, tegangan di resistor VR sama dengan R kali IR dalam domain T. Kalau dalam domain S berarti sama R kali IR, tapi dalam domain S. Sementara untuk kapasitor, tegangannya adalah VC dalam domain T. Nah, tegangan dari kapasitor adalah integral dari 0 sampai V IC V dV. Atau karena dia integral, sehingga VC dalam domain S adalah 1 per S kali C kali IC kali S ditambah VC nilai awalnya 0 dibagi S.
Atau untuk induktor VL, T sama dengan L kali DIL per DT. Jadi VL sama dengan karena dia turunan, jadi S kali L kali IL. S min L kali IL nilai awalnya. L kali IL. Seperti nilai awal untuk diferensial. Nah, tiga hal ini yang perlu kita atau perlu Anda ingat-ingat dalam menyelesaikan persoalan di rangkaian. Karena biasanya ketika kita menyelesaikan persoalan di sebuah rangkaian elektronika maupun tenaga listrik ataupun kendali, biasanya kita akan bermain dengan tegangan, arus, kemudian kita harus ketika kita ingin menyelesaikan dalam domain S, kita harus bisa untuk mengubah nilai tegangannya atau nilai arusnya dalam domain S juga. Maka ini kaidah yang akan sering kita gunakan. Nah, ini adalah summary dari pasangan antara domain waktu Ft dengan domain S. Sehingga yang pertama adalah fungsi impuls kemarin, maka Fs-nya atau transformasi lepasnya adalah 1, Ut adalah 1 per S, E pangkat min St sama dengan 1 per S plus A. T sama dengan 1 per S kuadrat, T pangkat N sama dengan N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Kemudian T kali E pangkat min AT sama dengan 1 per S plus A kuadrat. Kemudian ketika T pangkat N kali E pangkat min AT adalah N faktorial dibagi S plus A pangkat N plus 1. Kemudian sin omega T adalah omega dibagi S kuadrat ditambah omega kuadrat. Cos omega T adalah S dibagi S kuadrat ditambah omega kuadrat. Kemarin kita sudah membahas tentang cosinus omega T. Untuk sinus sebenarnya mirip seperti cosinus, penyelesaiannya hanya bentuk Euler-nya berbeda antara sin sama cos, maka dengan menggunakan kaidah yang sama dalam menyelesaikan atau mengubah dari domain waktu untuk fungsi cos, Anda juga bisa menyelesaikan untuk domain waktu dalam fungsi sinus. Kemudian pergeseran frekuensi E pangkat min AT sin omega T sama dengan omega per S plus A kuadrat ditambah omega kuadrat. Sementara untuk cosinus, E pangkat min AT cosinus omega T sama dengan lapasnya adalah S plus A dibagi S plus A kuadrat ditambah omega kuadrat. Kemudian sin omega T plus theta sama dengan S kali sin theta plus omega cos theta dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Kemudian cosinus omega T plus theta adalah S cosinus theta min omega sin theta dibagi S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ini adalah pergeseran waktu ya. Anda bisa recall lagi kemudian bagaimana caranya mendapatkan nilai yang atas ya. Oke. Kemudian ada bentuk yang lain, ini juga sudah kita bahas yang kemarin ketika F kali digeser waktunya T min T0 kali U T min T0, ketika T0-nya lebih besar daripada 0, maka Fs-nya adalah E pangkat min T0 kali S kali Fs. Atau Ft kali UT min T0, T lebih besar sama dengan 0 adalah E pangkat min T0 kali S, Laplace dari F kali T plus T0. Kemudian ini yang tadi udah ya, E pangkat min AT Ft sama dengan F kali S plus A. Ini juga sudah kita pelajari tadi, ketika diferensial, D pangkat N Ft dibagi dt pangkat N adalah S pangkat N Fs min S pangkat N min 1 kali F0 min S pangkat N min 2 kali F aksen 0 sampai S pangkat 0 F pangkat N min 1 kali F0. Kemudian T kali Ft adalah min dFs per ds. Dan untuk integral 0 sampai tidak hingga F alfa d alfa sama dengan 1 per S kali Fs. Oke, ini adalah summary dari apa yang sudah kita bahas baik pertemuan yang sebelumnya maupun pertemuan hari ini. Oke, sebenarnya dengan menggunakan MATLAB kita juga bisa dengan mudah untuk mentransformasikan Laplace. Misalnya kita punya fungsi T kali E pangkat min 4T. Maka kita menggunakan fungsi ini Laplace dari ini T kali eksponensial pangkat min 4T. Kemudian simbol yang kita gunakan adalah T dan S. Kemudian jawabannya adalah ini, Laplace-nya adalah 1 per S plus A kuadrat, S plus 4 kuadrat.
Atau misalnya ini juga bisa gunakan inverse. Jadi kita punya suatu fungsi S, Fs adalah S kali S plus 6 dibagi S plus 3 kali S kuadrat plus 6S ditambah 18. Kemudian kita pakai inverse Laplace, I Laplace, Anda tulis fungsinya, maka Anda dapat inverse-nya dalam domain waktu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah teorema waktu awal. Jadi jika sebuah fungsi ft dan fungsi turunan pertamanya kita transform, itu merupakan suatu bentuk yang mudah kita transformasikan Laplace, dan ft itu mempunyai transformasi Laplace fs, maka dan limit dari s mendekati tidak hingga s kali fs itu ada, maka limit dari s kali fs s mendekati tidak hingga itu sama dengan limit dari t mendekati tidak hingga ft sama dengan f0. Nah, biasanya ini teorema ini kita gunakan untuk menentukan nilai awal dari sesuatu. Misalnya seperti induktor atau kapasitor, nilai awalnya berapa, kita bisa ketika kita punya suatu fungsinya, fungsi arus atau fungsi tegangannya, kita bisa melihat nilai awal dari kondisi induktor sama kapasitor tersebut. Misalnya seperti ini, kita punya satu sinyal dalam domain S, Fs sama dengan S plus 2 dibagi S plus 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka tentukan nilai awalnya. Nilai awal itu ketika F 0. Jadi fungsi dalam domain T ketika T-nya sama dengan 0. Maka kita lihat ke sini. Maka kita lihat limit S kali Fs adalah ketika limit dari S mendekati tidak hingga S kali Fs. Maka F0 sama dengan ini limit S mendekati tidak hingga S kali Fs, maka limit S mendekati tidak hingga S dikali fungsinya S plus 2 dibagi S plus 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kemudian kita kalikan S-nya sehingga limit S mendekati tidak hingga S kuadrat ditambah 2S dibagi S kuadrat ditambah 2S plus 1 plus 25. Kemudian kita bagi semuanya dengan S kuadrat. Kita dapat limit S mendekati tidak hingga untuk fungsi ini setelah dibagi dengan S kuadrat adalah 1. Bahkan nilai awalnya untuk fungsi ini adalah 1. Kemudian nilai akhir, final teorema nilai akhir, jika fungsi ft dan turunan pertamanya kita bisa dengan mudah ditransformasikan Laplace dan ft mempunyai transformasi Laplace fs, maka limit s mendekati tidak hingga s fs itu dan limit s mendekati tidak hingga fs itu ada, maka untuk teorema nilai akhirnya limit s mendekati tidak hingga s fs sama dengan limit t mendekati tidak hingga ft sama dengan f tidak hingga. Ini adalah nilai akhirnya. Nah, ini juga biasa digunakan untuk menentukan nilai akhir dari kondisi suatu sirkuit atau pasif komponen di akhirnya. Misalnya seperti ini, kita punya fungsi dalam domain S plus 2 kuadrat min 3 kuadrat dibagi S plus 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka note ini, jadi ini merupakan inverse-nya adalah T kali E pangkat min 2T cosinus 3T. Jadi ini kalau kita lapaskan jadi seperti ini. Maka tentukan nilai akhirnya F tidak hingga. Maka F tidak hingga kita lihat pakai kaidah ini. Limit S mendekati 0, S kali Fs. Kita masukkan S kali, ini ya fungsinya, S plus 2 kuadrat min 3 kuadrat dibagi S plus 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, dan hasilnya sama dengan 0. Jadi nilai akhirnya adalah 0. Oke. Mungkin ini materi transformasi Laplace sampai bentuk-bentuk dasar dari transformasi Laplace. Oke, kita coba akan melihat di buku. Oke. Maka jika kita lihat di buku, sebenarnya materi yang saya sampaikan merupakan intisari dari apa yang dijelaskan di buku. Ini yang tadi kita bahas ya. Yang tadi kita bahas. Kemudian kita hari ini membahas juga mengenai ini derivatif sama integral. Ini juga Anda mungkin bisa ikuti di sini penjelasan yang lebih detail dari integral sama diferensial. Kemudian ini adalah teorema nilai awal. Oke.
Kemudian unit step, T-shifting kita juga udah bahas ini yang kemarin ya. Misalnya fungsi Laplace dari U kali T min A itu sama dengan ini Laplace dari U kali T min A sama integral dari 0 sampai 3 hingga E pangkat min ST kali U kali T min A dt. Sehingga hasilnya adalah ini ya, integral dari min E pangkat min ST dibagi S. Dari T sama dengan A sampai 3 hingga, sehingga Laplace dari U T min A sama dengan E pangkat min AS dibagi S. Ini adalah fungsi unit step. Kemudian ini adalah shifting, T-shifting. Misalnya kita punya fungsi seperti ini, kita juga sudah bahas ya di yang sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah contoh di rangkaian ya. Oke, ini contoh di rangkaian. Di contoh example 3, tentukan arus IT di RC circuit di figur 123 ini jika single rectangular wave dengan 3 tegangan F0 itu diaplikasikan. Jadi tegangan inputnya adalah F0. Kemudian rangkaian diasumsikan quiescence. Quiescence itu artinya tidak punya nilai awal ketika nilai awalnya atau ketika tegangannya sebelum diaplikasikan. Maka kita lihat inputnya adalah ini ya, F0. Ini kan tegangan inputnya seperti ini ya. F0 kalau kita tuliskan, dia bentuknya adalah F0 kali U kali T min A min U kali T min B. Karena fungsi unit stepnya terbatas di sini, di antara A sama B. Maka kita tulis seperti ini. Kemudian kita jalankan hukum Kirchhoff loop di rangkaiannya, maka R kali IT ditambah tegangannya QT dibagi C, ini ya tegangan di rangkaian ini, sama dengan ini F0 sama dengan sama dengan tegangannya, sehingga R kali IT ditambah, kita bisa gantikan ini QT dibagi C dengan 1/C integral 0 sampai T I tau d tau sama dengan FT sama dengan F0 kali U kali T min A min U kali T min B. Maka kemudian kita bisa ganti ini dengan menggunakan Laplace. R kali IS ditambah IS per SC sama dengan ini kita ganti Laplace. Dilapaskan V0 dibagi S kali E pangkat min AS min E pangkat min BS. Kemudian kita dapatkan IS-nya sama dengan Fs kali E pangkat min AS min E pangkat min BS, di mana Fs-nya sama dengan V0 dibagi R dibagi S plus 1 kali dibagi RC. Sehingga kalau kita inversekan menjadi F0 dibagi R kali E pangkat min T dibagi RC. Dari mana ini ke sini? Sebenarnya ini adalah kaidah umum, bentuk umumnya dari. Nah, ini kan sebenarnya apa bentuknya? F0 dibagi R dikali 1 per S plus 1 per RC. Ya kan? 1 per S plus 1. Ya kan? Jadi kalau ini diganti jadinya F0 dibagi R dikali 1 per S plus 1 per RC gini ya. Oke. 1 plus RC. Nah, 1 per S plus 1 per RC ini sebenarnya adalah bentuk dari transformasi Laplace dari E pangkat min T dibagi RC. Ya, Anda lihat lagi di kaidah membuat Laplace, maka ini ketika kita integralkan menjadi seperti ini. Oke, kemudian Anda bisa ikuti setelahnya, sehingga kita bisa mendapatkan IT itu sama dengan Laplace, inverse Laplace dari I, ya dari IS. Sama dengan inverse Laplace dari E pangkat min AS kali Fs min
inverse Laplace dari E pangkat min BS kali Fs. Sama dengan V0 dibagi R dikali E pangkat min T min A dibagi RC kali U kali T min A min E pangkat min T min B dibagi RC dikali U kali T min B. Sehingga nilai awalnya tadi IT sama dengan 0, maka T kurang dari A, maka IT-nya kita bisa ubah menjadi dua bentuk seperti ini. Oke, nah ini sebenarnya bagian akhir dari ini sebenarnya akan kita pelajari ketika kita sudah menyelesaikan di inverse Laplace di minggu depan. Tapi setidaknya ini adalah gambaran bagaimana caranya kita menyelesaikan satu permasalahan di bidang rangkaian elektronika atau rangkaian listrik dengan menggunakan Laplace. Oke. Dan kemudian mungkin kita sampai sini, ya ini sampai 6.3 kita udah belajar sampai sini. Nanti mungkin Anda bisa buka lagi PPT-nya dan juga videonya, dan Anda bisa secara detail akan dijelaskan dari 6.1 sampai 6.3 untuk transformasi Laplace. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua Laplace. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.